Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Resi Livera dengan nomor BP 191152-3018 dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Andalas. Untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah kalkulus, maka pada video ini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan dari 3 buah soal. Baiklah, selanjutnya masuk kepada soal pertama. Untuk apa kita mempelajari integral? Alasan kenapa kita perlu mempelajari integral, yang pertama, integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal. Dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Hampir tiap besaran yang dapat dianggap sebagai hasil potongan sesuatu menjadi bagian-bagian lebih kecil atau aproksimasi tiap bagian, penjumlahan dan pengambilan limit apabila tiap bagiannya mengecil dapat diartikan suatu integral. Khususnya, hal ini benar untuk menentukan volume benda-benda yang teratur maupun tidak teratur. Adapun penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui kecepatan sebuah motor pada waktu tertentu, tapi kita ingin tahu posisi benda itu pada setiap waktu. Untuk menemukan hubungan ini, kita memerlukan proses integral antidiferensial yang merupakan kebalikan dari turunan diferensial. Dalam arsitektur, misalnya gedung Petronas yang berada di Kuala Lumpur atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta, semakin tinggi bangunan, semakin kuat angin yang akan menerpanya. Karenanya, bagian atas bangunan harus dirancang berbeda dengan bagian bawah. Untuk menentukan rancangan yang tepat, dipakailah prinsip integral. Tanpa integral, arsitektur tidak akan maju. Model bangunan kita akan kuno dan rendah, sehingga pada gilirannya kita akan kehabisan tempat untuk membangun rumah. Dengan integral, orang bisa membangun gedung besar untuk rumah susun di kota besar tanpa takut bagian atasnya runtuh. Contoh lain dari penerapan integral yaitu gedung opera di Sydney. Banyak sekali perhitungan integral yang harus dilakukan sehingga desain yang unik namun tetap kokoh demikian dapat terwujud. Berdasarkan sejarah, salah satu penggunaan integral awal adalah untuk mencari volume benda lonjong seperti tong anggur atau mesu. Kemudian juga dipakai untuk mendesain alat-alat industri seperti mesin bubut yang memiliki bagian melengkung. Integral juga dipakai untuk mencari luas di bawah permukaan melengkung, pusat massa, perpindahan kecepatan, aliran air dan gas, model perilaku benda dalam tekanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peranan integral pada ilmu terapan lain. Integral merupakan konsep matematika yang banyak sekali digunakan menjadi dasar-dasar dari ilmu-ilmu terapan lain. Dalam berbagai bidang, integral bahkan menjadi kunci utama dari sebuah sistem. Konsep integral memang sering digunakan di bidang teknik mesin. Selain itu, konsep integral juga sering dipergunakan di bidang ekonomi, fisika, kimia, maupun bidang lainnya. Contoh nyata peranan integral adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi di bidang geometri. Interval digunakan di bidang geometri untuk menghitung persamaan dari kurva yang dilalui oleh garis singgungnya. Selain itu, integral juga digunakan untuk menghitung panjang kurva. Aplikasi di bidang fisika dan mekanika. Integral digunakan untuk menentukan fungsi dari vektor posisi saat sebuah partikel bergerak dan menghitung banyaknya kerja yang dikeluarkan saat menggunakan pompa tangki, pegas, penghitungan momen, pusat massa, dan fluida. Selanjutnya pada bidang teknologi. Yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kemudian penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Selanjutnya, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang, kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen. Pada bidang kedokteran, dosimetri adalah suatu ilmu cabang dari radioterapi yang memakai high energy ionizing radiation, salah satunya sinar X. Kalkulus berperan pada saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Pada kalkulus integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain sebagainya. Dengan ini kita dapat mengukur volume tumor. Jika pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil. Aplikasi kalkulus yang kedua adalah mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya agar setelah tumor hilang, laser tidak ditembakkan lagi karena ditakutkan dapat merusak organ. Selanjutnya pada bidang ekonomi.
Operasi hitung integral dapat diterapkan dalam persoalan ekonomi. Misalnya dalam integral tak tentu digunakan menghitung fungsi total dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Jika diketahui fungsi demand dan supply suatu barang, operasi hitung integral dapat dipakai untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada saat market equilibrium atau pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Selanjutnya masuk kepada soal yang kedua. Misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara 1990 sampai dengan 2000? Jelaskan perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tertentu. Penyelesaian dari soal. Pada tahun selama 1990 hingga tahun 2000 terdapat rentang tahun selama 10 tahun hingga didapatkan N sama dengan 10. Maka akan kita buat tabel F1, F2, F3, F4, F5 hingga F10. Seperti yang terlihat pada gambar. Menggunakan teori Riemann, kita dapat menggunakan rumus berikut. Integral 2000 hingga 1990 fx dx. Kemudian menggunakan sigma dari I hingga 10 fx delta x. Dengan penyelesaian sama dengan F1 dikali F1 ditambah F2 dikali F1 ditambah F3 dikali F1 ditambah F4 kali F1 hingga seterusnya sampai F10. Sama dengan 1 dikali F1 ditambah F2, F3, F4 hingga F10. Akan didapatkan perhitungan seperti berikut. Yang kemudian hasilnya adalah 67.000 barel. Jadi banyak minyak yang dikonsumsi pada tahun 1990 hingga tahun 2000 kira-kira sekitar 67.000 barel. Masuk kepada soal yang ketiga. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Konsep galat. Galat atau error adalah sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model dalam literatur statistika. Galat dikenal pula sebagai sesatan, pengotor, sisa, residu, atau noise. Galat dalam keseharian dapat disebut sebagai kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Menurut buku karangan Suntoyo Yesosumorto 1993, galat adalah keanekaragaman atau variabilitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan atau objek percobaan untuk berperilaku sama dalam percobaan tersebut. Galat atau error dapat pula didefinisikan sebagai selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan terjadi atau expected value dengan observasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana galat bisa timbul? Yang pertama, galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Yang kedua, galat pembulatan adalah galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Alasan kenapa kita harus menghitung galat. Menghitung dan menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Selain itu, galat dapat berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari suatu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian yang lain. Secara normal, kita menginginkan galat yang bernilai kecil, bahkan tidak terjadi galat. Namun, ketiadaan galat juga dapat menyebabkan pertanyaan dalam penelitian kita. Terpenting dari galat ini adalah galat harus terjadi secara alami, sehingga dapat menggambarkan objek penelitian yang sesungguhnya. Cara yang paling efektif untuk menimbulkan kealamian galat adalah dengan menghomogenkan perlakuan terhadap objek. Selanjutnya masuk kepada contoh soal dari galat. Misalkan nilai sejati 10/3 dan nilai hampiran 3,33. Hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Berikut penyelesaiannya. Galat sama dengan 10/3 dikurang 3,33 sama dengan 10/3 dikurang 3333 dibagi 1000 sama dengan 1/3000 sama dengan 0,000333 seterusnya. Kemudian galat mutlak sama dengan mutlak 0,000333 seterusnya sama dengan 0,000333 seterusnya.
Kemudian galat relatif sama dengan buka kurung 1/3000 tutup kurung dibagi 10/3 sama dengan 1/1000 yang kemudian akan didapatkan hasil 0,0001. Selanjutnya galat relatif hampiran sama dengan buka kurung 1/3000 dibagi 3,333 sama dengan 1/9999. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.